Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, pencerahan, tutorial untuk kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Papito di channel Itomuchikai. Ya, Papito akan sharing ilmu lagi ya. Lebih baik Papito sharing ilmu-ilmu yang bagus ini ya, yang Papito pernah lakukan juga, yang Papito pernah praktekkan ya. Karena Papito adalah seorang praktisi, Papito tuh suka mencoba ilmu-ilmu baru, apakah ilmu ini efektif atau tidak ya. Jadi kalau kalian mendapatkan sharing dari saya, berarti kemungkinan persentase ada hasilnya itu besar ya. Tetapi begini teman-teman sekalian, di video ini saya itu mau memberikan suatu kunci ya, suatu kunci untuk masuk ke dalam ilmu-ilmu yang Papito sharing ini. Jadi begini, tanpa ilmu yang satu ini kemungkinan kalian itu akan sulit mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya bagikan ya. Ilmu apa itu? Nah, kita sambil jalan ya, kita ikuti video ini ya. Tapi sebelumnya Papito ingin bercerita sesuatu tentang gimana Papito itu bisa ingin membuktikan ilmu-ilmu yang Papito sharing ya, seperti ilmu visualisasi, ilmu sapu. Dan Papito itu suka belajar, saya itu suka belajar dari orang-orang yang memang mereka itu tidak mempunyai pendidikan tinggi ya, mereka tidak belajar masuk ke jenjang perkuliahan tetapi menjadi orang sukses. Karena saya ini begini, saya ini bertanya-tanya dalam diri saya, dunia ini luas ya, semesta ini luas. Tetapi kalau orang mau sukses, kenapa harus melalui jalan yang sama ya? Kan jalan itu banyak. Sekarang teman-teman pakai logikanya ya. Teman-teman itu kalau berdiri itu ada berapa sisi yang kalian bisa puteri, yang teman-teman bisa puteri. Ada arah utara, ada selatan ya, barat, timur, barat daya, timur laut. Itu kan seputaran itu kalian bisa menuju kemana saja. Jadi jalan itu kan luas, jalan tidak hanya jalan ini saja, jalan utara saja, kan ada lewat timur ya, lewat barat bisa ya. Walaupun kalian harus berputar, tetapi kan ada jalannya itu, bukannya tidak ada jalan. Nah dari situ itu saya berpikir, berarti kalau kita punya tujuan, yang kita harus lakukan adalah, nah ini yang mau saya ajarkan kepada kalian ya, ini yang mau saya bagikan kepada kalian. Kalau kita punya tujuan, walaupun kita tidak berasal dari keluarga yang bermateri ya, keluarga kaya atau mempunyai pengaruh ya, atau kalian itu belajar di perkuliahan yang sekolah itu sampai tinggi ya, atau belajar di luar negeri, kalau kalian punya keinginan itu kalian bisa mendapatkannya teman-teman sekalian. Dengan apa? Nah ini yang akan saya berikan kepada teman-teman sekalian ya. Dengan apa? Nah kalau kalian mendapatkan ilmu dari saya, kalian tidak melakukan hal ini, satu kunci ini, itu kalian akan melakukannya dengan susah payah ya, mungkin dengan stres, dengan keadaan stres. Tetapi kalau kalian memakai ilmu yang satu ini ya, ilmu yang saya akan bagikan ini, kalian akan menjadi lebih ringan. Tetapi ya ini memang ilmu itu sederhana ya, ilmu ini tuh sederhana banget, sederhana, tetapi kalian harus melatihnya ya. Ilmu ini sederhana tetapi kalian harus melatihnya. Apa itu Papito? Jangan ini dong langsung dong diomongin ilmu apa itu. Oke ya,
Jadi ilmu ini tidak memakai alat apa-apa, ilmu ini tidak memakai ritual apa-apa, ilmu ini tidak memakai biaya, ya. Yang ada adalah ilmu dalam diri kalian sendiri, yaitu ilmu yakin, ya. Papito kasih nama kali ini, yang Papito mau bagikan kalian adalah ilmu yakin, ya. Ilmu yakin. Kenapa harus yakin? Nah, itu pertanyaannya. Yakin itu adalah kunci di mana kalian melakukan tujuan kalian supaya berhasil. Kalau kalian tidak memakai keyakinan kalian, apapun yang kalian lakukan itu akan mentah, ya. Apapun yang kalian lakukan itu tidak mempunyai power, tidak mempunyai daya dorong, ya. Nah, yakin itu dari spirit, dari kekuatan dalam diri kalian, yakin ke dalam diri, ya. Lawannya yakin apa? Takut. Takut itu kalian keluar dari apa yang mau menjadi tujuan kalian. Takut. Kalian takut itu kalian keluar dari keyakinan kalian, ya. Kalian takut nanti nggak berhasil, kalian takut nanti gagal, ya. Tetapi kalau kalian yakin di dalam diri, walaupun gagal, kalian akan mencoba lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dan keyakinan itu mempercepat manifestasi kalian. Kenapa? Karena keyakinan itu, power itu seperti booster, ya. Kalau kalian ini naik kendaraan, ya, kendaraan yang cc-nya kecil, ya, itu berarti keyakinan kalian kecil. Kalau kalian naik kendaraan yang cc-nya besar, ya, itu keyakinan kalian makin besar. Pencapaian ketujuan bagaimana? Lebih besar keyakinan yang tinggi dong, keyakinan yang kuat itu lebih besar untuk kalian mencapai apa yang kalian inginkan. Bila kalian ingin survive, kalian ingin keluar dari keadaan lingkungan kalian, kalau kalian tidak yakin, ya kalian tidak bisa akan keluar, karena keyakinan itu akan memberikan dorongan kepada kalian beberapa kali lipat lah, seperti itu, ya. Bila kalian ingin merubah keadaan kalian atau kalian ingin menyelesaikan masalah-masalah kalian, ya, itu kalian harus memakai kunci yakin ini, ya. Ini ilmu yakin. Yakin aja. Yakin itu bagaimana? Yakin itu kalian itu selami, kalian dalami, kalau kalian itu bisa melampauinya, bisa melaluinya, bisa menyelesaikannya, ya, dengan yakin. Yakin itu ke dalam. Kalau kalian takut, itu kalian itu keluar, kayak pikiran itu seperti ini, saya tidak akan bisa menyelesaikannya, saya tidak akan bisa melampauinya, itu takut, ya. Tapi kalau yakin, saya bisa melampauinya, saya bisa melakukannya, dan saya pasti akan berhasil, ya. Walaupun dalam realitanya tidak sama dengan apa yang kalian yakini, tetapi kalian itu tetap yakin, itu bagus, ya, karena kalian akan menemukan jalan-jalan yang lain, teman-teman sekalian, ya. Jalan itu banyak. Kalau kalian kepentok tetapi kalian yakin, kalian akan diarahkan ke jalan yang lain, kalian akan diarahkan lagi ke jalan yang lain, ya, sampai akhirnya kalian, keyakinan kalian makin mantap dan pengetahuan kalian pun akan bertambah, ya. Pengetahuan dalam segi kehidupan, pengetahuan dalam kalian survive dalam mengarungi kehidupan. Nah, itu kalian sudah bisa menjadi guru kehidupan, ya. Kalian bisa mengajarkan itu kepada anak-anak kalian, kepada orang-orang yang lebih muda, atau orang-orang yang pikirannya itu galau, kalut, selalu dalam kekhawatiran dan ketakutan, ya. Keyakinan kalian itu juga bisa membuat orang lain itu yakin. Jadi yakin ini nular, teman-teman sekalian. Keyakinan ini nular. Jadi gimana caranya Papito menguasai ilmu yakin? Nah, latihan, ya. Ini harus dipraktekkan, ya, dipraktekkan, teman-teman sekalian. Kalau saya cuma mengucap aja, kalian harus yakin. Yakin tuh kayak gimana sih? Oke, kita kupas, ya, kita kupas kata yakin ini supaya kalian makin yakin. Nah, makanya semua itu, kalau kalian mau meyakininya, kalian harus mempelajarinya. Kalian harus belajar sesuatu itu lebih matang, ya. Kalian harus
belajar untuk kalian itu percaya diri, ya, percaya pada diri sendiri, baru keyakinan itu akan muncul. Benar tidak? Berarti kunci pertama untuk masuk ilmu yakin adalah kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Kalian harus pede, percaya diri, ya. Nah, percaya diri itu bagaimana? Kalian harus belajar, mempelajari dan mengerti dengan apa yang kalian pelajari, ya. Jadi jangan kalian itu hanya sok pede aja, ya. Sok pede itu ada orang sok pede, tetapi dia tidak mengerti keadaannya dengan keyakinan yang ngambang. Akhirnya apa? Di pertengahan jalan pasti akan protol, pasti akan mereka tidak bisa lanjut ke perjalanan berikutnya. Tetapi kalau kalian yakin, ya, dengan kalian sudah belajar, dengan kalian mempelajari sesuatu itu dan makin percaya pada diri kalian sendiri, keyakinan kalian itu akan makin kuat, jenjang kalian pun akan makin naik, pengetahuan kalian pun makin akan bertambah, teman-teman sekalian. Jadi untuk menguasai ilmu yakin, pertama-tama kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Percaya kalian unik, percaya pada diri sendiri kalian bisa, dan kalian itu harus sudah mulai bagaimana caranya saya bisa survive. Dan itu akan meningkatkan keyakinan kalian, teman-teman sekalian. Jadi keyakinan itu harus dilatih. Setelah kalian percaya pada diri kalian sendiri, ya, kalian tetapkan kalian itu ingin apa, gitu loh. Ingin menjadi apa, tujuan kalian tuh pengen apa? Pengen kaya, pengen sukses, ya, pengen punya usaha, pengen apa? Dari situlah kalian menapakinya dengan keyakinan, ya. Jadi kalau kalian tidak mempunyai tujuan, kalian tidak akan mendapatkan suatu keyakinan. Pertama, kalian harus percaya pada diri sendiri kalau kalian bisa. Kedua, kalian itu harus memiliki atau menetapkan tujuan. Tujuan apa yang mau saya lakukan? Menyelesaikan masalah, kalian ingin pergi haji, pergi umroh, pengen beribadah, atau pengen sedekah, atau kalian ingin membuat yayasan, atau kalian ingin membuat rumah makan, ya, atau apapun itu. Dari situ kalian tambah dengan ilmu yakin, ya. Ilmu yakin itu akan semakin yakin kalau kalian mengalami cobaan-cobaan, ya. Kalian pada saat meyakini sesuatu, kalian akan dihadapkan oleh cobaan-cobaan. Nah, itu memperkuat ilmu yakin kalian, ya. Jadi kalau ada cobaan di depan, jangan menyerah, karena itu adalah bagian dari kalian mempelajari ilmu yakin ini, ya. Kalian menikah dengan seseorang, ya, kalian yakin dia adalah yang terbaik buat kalian, tetapi akhirnya dia mengkhianati kalian. Jangan lepas keyakinan kalian, ya. Mungkin ini cobaan, mungkin ini ujian, itu kalian akan diuji, akan dicoba, ya. Tetapi yang paling penting, kalian tetap harus memegang teguh keyakinan kalian kalau kalian ingin mewujudkan keluarga yang bagus, ya, keluarga yang bisa membawakan kedamaian dan ketenangan. Dan itu nanti akan ada alur ceritanya. Jadi dari masing-masing kalian nanti punya alur cerita sendiri-sendiri, ya. Yang namanya pasangan itu juga ada hubungannya dengan sifat masing-masing, ya. Ada hubungan dengan sifat masing-masing, dan itu tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Itu bagian dari ujian kalian menghadapi kehidupan, ya. Kalau kalian harus mengakhiri kehidupan keluarga kalian, ya, kalau memang itu yang terbaik dan kalian yakini itu yang terbaik, ya sudah, lakukan, karena kalian juga akan mendapatkan perjalanan yang baru, ya. Misalnya kalian harus keluar atau dikeluarkan dari perusahaan kalian tetap harus yakin kalau kalian itu akan mendapatkan pekerjaan lagi, kalian itu akan mendapatkan karir yang lebih bagus lagi. Jadi ilmu yakin ini harus kalian latih dengan apa? Dengan menghadapi cobaan-cobaan yang ada di hadapan kalian, ya, teman-teman sekalian, ya. Ini ilmu sederhana sekali. Hanya kalian itu menghadapi segala cobaan dan kalian tidak menyerah dalam menghadapi cobaan tersebut, ya. Inilah yang namanya ilmu yakin.
yakinilah ilmu-ilmu yang Papito berikan kepada kalian. Kalian praktekkan semua ilmu-ilmu itu. Yang paling efektif dan yang paling berhasil itu yang kalian ambil, dan kalian bisa bagikan ilmu-ilmu ini lagi kepada teman-teman kalian ya, kepada saudara-saudara kalian yang mungkin membutuhkan ya, yang tidak mempunyai biaya untuk sekolah tinggi, atau kalian ingin gimana caranya bersekolah tinggi, itu kan ada beasiswa. Dengan kalian percaya diri, kalian menguasai apa yang kalian ingin pelajari, dan kalian disertai keyakinan dan punya tujuan, ya pasti yang punya tujuan dan disertai keyakinan itu kalian akan mendapatkannya. Percayalah teman-teman sekalian, yakin ya. Ini saya berikan ilmu yakin sebelum nanti Papito lanjut memberikan ilmu-ilmu yang lainnya ya, ilmu-ilmu out of the box. Pegang kunci ini, karena kunci ini adalah kunci khusus untuk kalian bisa menjalani ilmu-ilmu aneh dan ilmu-ilmu yang sederhana ya, yang Papito pernah lakukan ya. Papito itu melakukan semuanya, karena kalau kalian telisik perjalanan kehidupannya Papito itu tidak seperti yang kalian lihat sekarang ya teman-teman sekalian, itu penuh dengan gelombang energi. Ya, itu teman-teman sekalian ya. Jadi kalau Papito simpan ilmu-ilmu ini ya buat apa? Tidak ada gunanya. Makanya Papito ingin memberikan atau membagi ilmu ini kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kalian itu bisa menjadi sukses dan bisa menanjak kehidupannya atau makin cemerlang ya. Karena kalianlah nanti yang akan membagikan ilmu-ilmu ini kemungkinan yang efektif itu kepada orang-orang ini, kepada orang-orang muda ya, kepada anak-anak kalian mungkin, atau kepada teman-teman kalian yang juga kalau bisa memberikan energi positif dan vibrasi positif, yaitu kan juga menjadi amal yang positif juga teman-teman sekalian, menjadikan orang menjadi lebih baik, menjadikan orang itu bervibrasi positif untuk meningkatkan kehidupannya. Nah, dengan kehidupannya meningkat, lingkungannya juga pasti meningkat, keluarganya juga pasti akan meningkat, karena ini menular ya teman-teman sekalian. Vibrasi energi ini menular. Kalau kita memberikan energi positif, insya Allah mudah-mudahan energi positif yang akan kembali kepada kita ya. Apa yang kita utarakan akan mental lagi kepada kita. Jadi kita harus yakin untuk melakukan tindakan supaya kita bisa meningkat teman-teman sekalian, supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan menjalani kehidupan ini dengan bahagia dan rasa syukur ya teman-teman sekalian ya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyimak video kali ini, sudah mensupport channel Itu Mujigae ini dengan hostnya Papito. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kalian tercerahkan dan mendapatkan solusi untuk menghadapi masalah-masalah dalam perjalanan hidup kalian semua ya. Masing-masing itu tidak sama ya, itulah keunikannya ya. Dan nikmatilah, karena dengan kalian menikmati, kalian itu akan mendapatkan tambahan ilmu dalam perjalanan kehidupan ya. Oke teman-teman, semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata Papito mengucapkan terima kasih.